Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, nats yang kita dengarkan hari ini adalah nyanyian pujian dari Maria. Maria, Ibu Yesus. Dan ini menjadi nyanyian yang begitu indah ketika ia menuliskan ini menjadi sebuah susunan kata-kata yang membuat kita semakin mengerti tentang rencana Tuhan yang baik itu dalam setiap perjalanan hidup manusia, dan rencana Allah itu semakin nyata dalam kehidupan kita yang kini dalam rencana yang begitu kekal itu. Itu mengapa ketika kita membaca keseluruhan dari nyanyian pujian Maria dari ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-55, kita melihat bagaimana Allah itu melakukan karya yang nyata dalam kehidupan manusia dalam kehendak dan otoritasnya terkait tentang apa yang telah dinubuatkan. Dan Allah tidak pernah lari dari apa yang telah Ia sampaikan, dan ketetapan itulah yang nyata dalam kehidupan manusia yang disampaikan oleh Maria. Dan lihatlah mengapa Maria menjadi sosok perempuan yang dipilih oleh Allah dari semua perempuan yang ada di tengah-tengah orang Israel. Mungkin kita akan bertanya-tanya, apa keistimewaan dari Maria sehingga Tuhan berkenan kepadanya, seorang perawan yang belum memiliki suami, dalam status keberadaannya sebagaimana yang kita dengarkan hari ini masih berada dalam proses pertunangan mereka. Belum terjadi pernikahan, belum terjadi hubungan biologis. Dan apa sebenarnya yang Tuhan ambil dan sehingga berkenan kepada Maria? Ternyata kita melihat satu hal apa yang disampaikan Maria dari nyanyian pujian yang ingin disampaikan terletak pada ayat yang ke-50 ini. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Pengertian tentang takut akan Tuhan bukan pengertian tentang roh dari seorang budak yang takut akan tuannya, tetapi rasa takut yang disampaikan oleh Maria itu adalah bagian dari kasih yang serta-merta terlihat dari perbuatan. Tentu ketika kita mengasihi Allah, kita akan menunjukkan tentang sikap hidup yang benar-benar takut akan Dia. Meskipun kita tidak melihat Dia di samping kita, tetapi rasa takut kita kepada Allah itu didorong oleh kasih yang sempurna. Itulah yang sebenarnya yang kita harus miliki dalam kehidupan ini. Dan ketetapan yang kita tahu bahwa Allah merencanakan rencananya kepada mereka, dan perantaraan akan rencana Allah itu adalah lewat mereka. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saudara adalah orang yang diperkenankan itu? Karena banyak sekali hal yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan ini lewat diri saudara. Maka mengertilah satu hal, bahwa ternyata kesediaan kita akan rencana Tuhan terlihat dari sikap kita yang benar-benar mengikatkan diri kita dalam kasih itu dan penuh dengan rasa takut yang terhormat dalam kehidupan ini, sehingga rencana Allah semakin nyata lewat diri kita ini yang hina ini. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Tentu kita adalah orang yang berdosa, tetapi karena kita telah terpanggil keluar dari yang gelap kepada terang, maka kita memiliki roh sebagai anak yang mampu memanggil Allah sebagai Abba atau Bapa. Maka saudaraku yang terkasih, karunia Allah dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Maka terimalah berkat itu sebagai orang yang telah hidup dalam iman yang sempurna, dalam kasih yang sempurna, dan rasa tanggung jawab yang benar-benar Tuhan perkenankan dan inginkan dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu, terpuji nama-Mu Bapa, atas berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami, bahwa lewat Maria, Engkau telah menunjukkan belas kasihan-Mu, dan menunjuk dia sebagai seorang perempuan yang berbahagia, karena Engkau telah menyatakan kuasa-Mu yang besar lewat seorang perempuan yang lemah. Dan kami menyadari bahwa kami juga adalah bagian dari rencana Allah demi kemuliaan-Mu sebagai orang yang hidup di dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti panggilan kami, bahwa kami adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Terpuji nama-Mu Bapa dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.